kartu, silahkan kalian membuat kelompok sesuai dengan urutan 1 sampai 6. Yang angka 1 berkelompok dengan angka 1, yang seterusnya mengikuti. Kayak gitu ya, paham ya? Oke, paham? Silahkan berkelompok. Bangunan ini harapannya tinggi dan kokoh. Oke, tinggi dan kokoh. Bisa kasih waktu 10 menit. Kenapa kokoh? Karena nanti setelah jadi nanti harus ada angin yang berusaha merobohkan bangunan ini. Oke, bisa mulai dari sekarang. Silakan. Ibu tak salah dulu. Tidak usah. Ada yang berjatuh. Well.
Bang, bang. Hebat dia. Apapun hasilnya nggak apa-apa, silakan duduk semuanya. Kelompok satu perwakilan ada satu yang mencoba meniup. Dari sini gimana Pak? Bau. Ya tadi yang ini kayaknya satu. Masih coba percobaan itu tadi. Coba kita lihat apakah roboh pada. Tidak boleh membungkuk ya. Satu kali, oke, terima kasih. Kelompok dua, ke kelompok tiga mana? Oke, kelompok dua perwakilan nyari siapa yang keren banget, nggak bergerak sama gerakan dorong. Kerucil itu gampang itu. Wah.
Oke, bagus dulu ya jawabannya. Ini menyemangati diri sendiri ya. Oke, ada yang menahan saya rasakan sebaliknya dan itu cukup menyakitkan dan membuat saya kecewa. Memang itu ya, ketika kita berharap pada manusia itu seringnya kecewa ya. Oke, ini bagus membedakan kesulitan atau kekecewaan. Oke, tadi Mas Mudra sudah membangun menara. Bagaimana perasaannya ketika membangun menara itu ternyata menara yang sudah disusun itu roboh. Perasaan saya ya gimana ya sedikit juga kecewa juga Kecewa, oke, terus. terus apa lagi ya Oh, tapi tetap semangat lagi membangun ya. baru lagi Oke, kalian tepuk tangan. Besok ya, Pak, ya? Daya lenting atau resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali setelah kita mengalami trauma dan pelajaran dari ketika kamu membangun bangunan tadi itu apa yang bisa kamu ambil? Oke, silahkan mengisi pertanyaan refleksi yang kedua di HP kalian. Jawab sesuai dengan kondisi kalian. Oke, dalam pertanyaan refleksi yang kedua sudah terjawab semuanya. Siapa yang akan mencoba menjawab dari pandangan kalian? Karena banyak sekali. Bu Nisa, untuk Mas Akilareno. Oke, pertanyaannya dibaca lagi. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing tadi, dari bangunannya Mas Akilareno yang dibuat Mas Akilareno? Yang menurut saya sendiri pelajaran yang paling berharga adalah tentang kesabaran dan keikhlasan dalam mencoba menerima. Ketika kita gagal, kita berusaha lagi karena segala proses itu tidak langsung menjadi sukses karena itu jatuh dan bangkit kembali. Oke. Kalau versinya Mas Akilareno itu proses itu sangat penting sekali ya. Tidak melulu hasilnya, tetapi bagaimana kita memaknai proses itu. Oke, sekarang kita akan menanyakan pertanyaan refleksi yang ketiga. Siapa yang di sini yang akan berbagi pengalaman kegagalannya waktu baik di sekolah maupun di rumah, baik waktu SMP, SMA atau SD atau mungkin saat kecil? Angkat tangan. Oke, banyak sekali. Karena tadi sudah dua kali, maka hari ini bisa menunggu satu perempuan. Oke, silakan Mbak.
Oke, tepuk tangan. Oke, Bu Lisa percaya sekali, pasti ada momen kalian pernah gagal. Entah itu gagal yang kamu anggap kecil, sedang, atau bahkan itu gagal yang kamu anggap paling berat di hidupmu. Ya, nah sesuai dengan kartu yang sudah kalian susun tadi, kemudian pengalaman kegagalan, hari ini kita akan membahas bersama tentang resiliensi. Oke, apa yang dimaksud dengan resiliensi? Bahasa Indonesianya adalah daya lenting. Oke, daya lenting itu seperti apa, Nak? Oke, boleh Mas Emil mau menjawab? Oke, daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah mengalami trauma, gagal, kecewa dengan semangat yang lebih banyak. Oke, paham? Paham. Jadi resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah dia mengalami kegagalan, trauma, kesedihan, kecewa, tetapi dengan semangat yang membara. Oke, nah bagaimana untuk menumbuhkan resiliensi? Nah, yang pertama adalah self awareness, atau apa artinya? Sadar diri seseorang itu tahu batasnya sampai mana, kita itu tahu batasnya sampai mana, kelebihannya sampai mana, kekurangan kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua apa, Nak? Self compassion, artinya apa? Bahasa Indonesianya apa? Belas kasihan pada dirimu sendiri. Nah, seperti contohnya ketika kamu gagal, maka kamu akan membuat afirmasi bahwasanya saya akan mencoba lagi. Yang ketiga, positif perspektif. Sikap memandang masalah sebagai tantangan bukan hambatan. Ya, seperti yang disampaikan di awal Bu Nisa, setiap manusia kan pasti punya masalah. Nah, ketika menghadapi masalah, coba semata-mata masalah itu bukan menjadi hambatan dirimu, melainkan sebagai tantangan. Kemudian yang keempat, emotional stability, atau kemampuan tetap tenang saat menghadapi masalah. Terutama, Nak, ketika kamu sedang menghadapi masalah, jangan sekali-kali mengambil keputusan di waktu itu. Oke, jadi ketika kamu sedang menghadapi masalah, coba stabil emosinya, dipertahankan. Jadi ketika menghadapi masalah, emosi boleh marah, boleh nangis, boleh, tetapi jangan mengambil keputusan saat kamu sedang marah atau sedang nangis atau sedang mendapatkan masalah. Karena apa? Biasanya pertimbangannya itu tidak matang. Oke, selanjutnya ada adaptasi, ya, fleksibel. Jadi ketika ada perubahan, misalkan di tahun kemarin tidak ada TKA, tahun ini ada TKA, mau nggak mau kita juga harus mengikuti. Jadi kita sebagai manusia, ada kalanya apapun yang terjadi di sekeliling kita mau nggak mau, suka nggak suka, tetap harus mengikuti. Kemudian selanjutnya efektif problem solving, kemampuan menganalisa masalah secara efektif. Kemudian yang terakhir adalah growth mindset, atau cara berpikir yang tumbuh. Oke, jadi ada berapa, Nak, tadi, Nak, untuk membangun resiliensi? Ada 7. Yang pertama apa tadi? Sadar diri. Yang kedua apa?
kan kaitannya dengan bakat sampingnya. Itu kan sampingnya. Aku kan ingat kata-kata Buddha. Jika Oh saya pikir-pikir sih gimana saya berusaha kayak gitu. Bagian kilometer tetapi panduannya adalah yang kuning-kuning itu. Ya, jadi jangan melenceng dari yang mindset misalkan. Jadi saya bisa suka jika punya bakat. Berarti ada kaitannya dengan bakat, tetapi bagaimana kalian berpikir secara tumbuh. Oke ya?
dari sudut pandang growth mindset di bagian kesuksesan, jika saya mau berusaha dan tetap disiplin, saya pasti bisa. Terus yang kedua, yang fixed mindset, yang kesuksesan, saya bisa sukses juga punya bakat. Menurut kami, growth mindsetnya, jika saya mau berusaha dan tetap disiplin, saya pasti bisa. Untuk yang kegagalan, fixed mindsetnya, saya menyerah. Dari kelompok kami, growth mindsetnya, saya tidak akan menyerah, hanya belum berhasil. Yang ketiga, fixed mindset kesulitan itu saya tidak bisa. Dari kelompok kami, saya hanya belum menemukan cara menyelesaikannya. Yang keempat, masalah fixed mindsetnya, mengapa masalah ini terjadi pada saya. Dari kelompok kami, yang pertama, untuk growth mindsetnya ada masalah ada untuk saya selesaikan dan untuk berkembang. Yang kedua, Allah tidak akan menguji hambanya di luar atau batas kemampuannya. Untuk yang kelima, kritik fixed mindsetnya, saya sakit hati. Untuk dari kelompok kami, growth mindsetnya, saya menerima kritik tersebut sebagai bahan introspeksi untuk kedepannya. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok belum. Kelompok 3 belum. Belum. Oke, yang sudah siapa? Oke, kelompok berapa nak? Kelompok 5. Oke, siapa yang akan menyampaikan? Oke, Mbak, ayo Mbak. Ayo Nak. Nah, tadi Mas Aklar sudah, sekarang saja. Silakan berdiri, tepuk tangan untuk kelompok. Izin menjawab untuk dari kelompok dari fixed mindset, saya bisa sukses jika karena dari kelompok saya itu saya belajar dengan cara melihat orang-orang di sekitar saya berproses. Yang kedua itu kegagalan. Dari fixed mindset itu saya menyerah. Dan sedangkan dari growth mindset, dari pendapat kelompok saya itu saya percaya dengan berproses, dia tidak menyerah. Saya percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang ketiga itu kesulitan. Dari fixed mindset itu saya tidak bisa. Dari kelompok saya mungkin sekarang saya belum bisa. Namun di kemudian hari jika saya terus berusaha, saya yakin saya pasti bisa. Dari masalah, dari fixed mindset, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Dari growth mindset itu pasti ada pelajaran dari masalah yang saya alami. Kemudian kritik, ketika mendapat kritik dari fixed mindset itu saya sakit hati. Tetapi jika growth mindset mendapat kritik itu mereka lebih mengevaluasi diri serta berusaha untuk menerima kritik dari orang lain dengan lapang dada dan mencoba untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Oke, terima kasih teman-teman. Oke Nak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari membangun menara yang kokoh dan tinggi, kemudian ada angin kencang yang menghantam, ya, kemudian yang kedua tadi ada resiliensi, apa pengertian resiliensi, dan yang ketiga bagaimana kalian membangun growth mindset. Oke, dari pertemuan hari ini siapa yang akan menyimpulkan apa saja yang kita bahas hari ini? Oke, anak-anak, oke, luar biasa banyak sekali. Silakan Mas Excel. Oke, bisa berdiri Mas Excel. Oke, silakan Mas Excel. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang telah diberikan di besar. Pembelajaran ini saya menyimpulkan saya bisa menurunkan ego saya ketika menghadapi masalah, membangun suatu kerjasama tim. Itu kita bisa saling beradu pendapat, bisa saling menurunkan ego, bekerja sama untuk membangun satu tujuan yang sama. Di kesempatan ini juga kita bisa mengembangkan pola pikir yang sebelumnya kita egonya terlalu tinggi, kita bisa mengembangkan lebih luas, lebih sadar diri, mengevaluasi ke depannya akan lebih baik. Terima kasih. Oke, teman-teman. Setelah bisa mereview hasilnya Mas Excel, bahwasanya Mas Excel ini
kegiatan tadi kita adanya kerjasama dalam kelompok. Terus tadi kan ditiup kan, jadi itu kan ada kegagalan. Nah, dalam kegagalan itu kita ada kerjasama untuk mencoba untuk membangun kembali, dan kita jika ada kayak revisi apa yang kesalahan kita perbaiki gitu. Terus ya apa ya? Kalau mungkin relate ya dengan kehidupannya Mbak Nadia saat Ya, ini? relate gitu. Pernah gagal ya? Oke, terus sudah membangun lagi ya? Oke, semangatnya baru ya? Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kalau dari sisi Mbak Nadia tadi menjelaskan bahwasannya tadi ketika membangun menara ya roboh kemudian tertiup angin, bagaimana mereka mengatur strategi cara biar menara itu tumbuh lagi. Sama halnya materi yang hari ini kita bahas, bahwasanya ya kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah kita trauma, menangis, kecewa pada diri kita sendiri, kecewa pada orang lain. Tetapi bagaimana kita memiliki pikiran yang bertumbuh, bukan memiliki pemikiran yang fix mindset. Oke, pertemuan hari ini cukup karena ternyata lebih dari 5 menit. Nah, terima kasih untuk kita semuanya. Oke, karena setelah ini istirahat, kita tutup sampai ketemu di minggu depan. Kalau misalkan ada apa-apa, bisa dikomunikasikan bisa by phone atau bisa datang ke ruang BK. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.